Progress. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Kimkin. Saya Mahmud Hidayat Syarif dengan nomor NIM 14106210017 ingin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul efektivitas akun Instagram @kai121_ terhadap pemenuhan informasi bagi pengguna kereta api jarak jauh. Oke, lanjut. Berikut ada daftar isinya, daftar gambarnya juga. Bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, perkembangan teknologi dan komunikasi membuat semakin beragam informasi serta komunikasi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat berhasil mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi, misalnya berinteraksi melalui media massa. Munculnya media online atau sosial media membuat masyarakat semakin dimudahkan karena dengan adanya media online, informasi dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI merupakan salah satu badan usaha milik negara dalam bidang perkeretaapian. Dalam PT KAI terdapat kesulitan dalam menyampaikan informasi tentang perkeretaapian kepada pelanggannya, sehingga PT KAI beralih dalam dunia digital mulai dari website, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan mengikuti tren terbaru yaitu TikTok. Menurut katadata.co.id, Instagram merupakan platform sosial media yang paling sering dipakai. Karena melalui Instagram semua orang bisa mengekspresikan dirinya sebebas mungkin dan terbuka dalam berinteraksi. Demikian masyarakat lebih cenderung membagikan informasi yang mereka peroleh dari ke akun pribadi media sosial mereka daripada melalui media massa. Instagram pada awalnya dibuat untuk individu yang ingin berbagi cerita melalui foto, bukan untuk perusahaan. Namun perusahaan mulai melihat platform media sosial ini sebagai platform untuk membantu orang berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kepada publik, baik internal maupun eksternal, memberikan citra yang baik ke perusahaan untuk menjelaskan masalah internal dan eksternal perusahaan, serta banyak keuntungan lainnya yang diperoleh jika perusahaan menggunakan platform media sosial. Baik, pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat sangatlah penting. Informasi merupakan representasi data dan fakta yang dicerna guna mencapai suatu hal. Informasi yang dimaksud dapat berupa aspek kehidupan, bisnis, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menyoroti bahwa terdapat kesulitan bagi pengguna kereta api jarak jauh dalam mencari informasi mengenai jadwal serta info terkait kereta api. Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas akun Instagram @kai121_ terhadap pemenuhan informasi bagi pengguna kereta api jarak jauh. Adanya penelitian ini diharapkan efektivitas akun Instagram @kai121_ dapat membantu para pengguna kereta api jarak jauh dalam pemenuhan informasi. Untuk rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah, maka saya memfokuskan pada apakah akun @kai121_ efektif dalam menyampaikan informasi, dan penelitian ini memiliki tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk beberapa tujuan yang mendasar guna memberikan pemahaman terkait efektivitas sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui efektivitas komunikasi akun @kai121_ dalam menyampaikan informasi mengenai kereta jarak jauh. Yang kedua, untuk mengukur kepuasan pengguna kereta api jarak jauh dalam melihat akun @kai121_. Manfaat penelitian: ada manfaat teoritis. Harapan pada penelitian ini mampu memberikan kontribusi serta menyumbangkan pemikiran dalam memanfaatkan akun @kai121 dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai transportasi kereta api jarak jauh.
Manfaat akademisnya yaitu sebagai acuan pengembangan informasi mengenai transportasi kereta api jarak jauh serta memberikan pemahaman terkait kereta api kepada pelanggan. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu hasil yang diperoleh dapat dijadikan masukan atau pelajaran serta referensi bahwa akun Instagram @kai121_ merupakan akun Instagram yang berisi mengenai informasi transportasi kereta api jarak jauh. Masuk ke bab 2. Ada konsep 2.1 konsep. Konsep dibagi menjadi beberapa yaitu konsep efektivitas, yaitu unsur pokok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan maupun dalam program. Efektivitas juga dikenal sebagai hasil guna atau hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Menurut Richard M. Steers pada tahun 1985, ada 4 faktor penting. Yang pertama ada karakteristik organisasi, ada karakteristik lingkungan, ada karakteristik pekerja, dan ada karakteristik manajemen. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan menurun ketika tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, sedangkan perusahaan yang tetap memperhatikan serta mempertahankan faktor yang mempengaruhi efektivitas akan mudah berkembang dan mencapai tujuan serta berjalan secara lancar dan aman. Yang selanjutnya ada pengukuran efektivitas. Mengukur seberapa efektif program kegiatan bukanlah sesuatu yang sangat sederhana, karena efektivitas dievaluasi dari berbagai perspektif dan bergantung pada siapa yang menilai dan memahaminya. Jika diperhatikan dari perspektif produktivitas, seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa tingkat efektivitas mengacu pada kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Dalam pengukuran efektivitas terdapat kriteria sebagai berikut. Ada produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan pelanggan, pencarian sumber daya, dan kemampuan berlaba. Dalam sosial media, media sosial menurut Boyne didefinisikan sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan orang dan komunitas berkumpul, berbagi informasi, berbicara, dan bekerja sama. Dalam buku Komunikasi Antarpersonal, menyatakan bahwa media sosial merupakan sarana interaksi bagi para pengguna melalui sharing informasi dan ide-ide. Pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan merupakan keadaan internal seseorang yang membuat hasil usaha tertentu menarik disebut kebutuhan. Dengan kata lain, kebutuhan yang belum terpenuhi menghasilkan ketegangan yang menghasilkan dorongan individu. Informasi merupakan data yang telah diubah menjadi bentuk yang bermanfaat bagi pengguna untuk digunakan saat membuat keputusan. Saat ini informasi menjadi sangat penting. Review literatur. Terdapat beberapa penelitian yang serupa sebelumnya. Penelitian berjudul Terpaan Media Sosial Instagram @kai121 sebagai sarana kepuasan perolehan informasi di Stasiun Surabaya Gubeng. Terdapat keefektifan pada penelitian ini. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah variabel Y yang membahas pemenuhan kebutuhan informasi pengguna kereta api jarak jauh, dan persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, yaitu kuantitatif deskriptif. Penelitian berikutnya berjudul Efektivitas Komunikasi Akun Instagram Sumbar Rancak sebagai media informasi online pariwisata Sumatera Barat. Dilihat, tingkat keefektivitasan akun Sumbar Rancak sebagai media sangat efektif. Perbedaan terdapat pada penelitian ini, yaitu membahas mengenai Instagram sebagai media online, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang pemenuhan informasi. Yang berikutnya ada dengan judul Manfaat Akun Twitter Info BDG dalam pemenuhan kebutuhan informasi di Kota Bandung. Hasil menunjukkan bahwa menggunakan subfokus informasi, nilai guna, keuntungan, dan proses informasi mampu menghadirkan feedback yang baik. Informasi yang dibutuhkan oleh followers terpenuhi. Perbedaannya yaitu membahas mengenai manfaat Instagram
sebagai pemenuhan informasi, sedangkan penelitian yang sekarang efektivitas Instagram sebagai pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu jurnal berikutnya yaitu berjudul efektivitas akun Instagram @infobandungraya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Dari penelitian ini didapatkan hasil adanya pengaruh dari efektivitas akun sebesar 55,95% terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel X-nya yaitu akun Instagram @infobandungraya, sedangkan yang terbaru yaitu @kai121_. Berikutnya ada penelitian yang berjudul penggunaan media sosial PT KAI dalam meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Perbedaannya terdapat pada variabel yang membahas mengenai meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, sedangkan penelitian terbaru pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu penelitian berikutnya yaitu berjudul efektivitas akun Instagram Jakpostimax dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers. Memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Bahasa berita yang digunakan juga mudah dipahami serta memberikan kepuasan bagi para followers. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah perbedaan akun Instagram. Berikutnya efektivitas akun Suara Surabaya sebagai dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi followers Kota Surabaya. Termasuk kepada kategori aktif. Hasilnya, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah perbedaan akun Instagram yang diteliti. Penelitian terdahulu yang selanjutnya, penelitian berjudul efektivitas akun Instagram komuter lain terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Terlihat adanya hubungan efektivitas terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Perbedaannya terdapat dalam akun Instagram. Penelitian berikutnya yaitu efektivitas komunikasi akun Instagram @sehatsurabayaku sebagai informasi vaksinasi COVID-19. Persentase 86,87% termasuk kategori efektif. Yang perbedaannya yaitu terdapat pada penelitian ini adalah membahas tentang efektivitas komunikasi Instagram sebagai media informasi COVID-19. Untuk variabel penelitian, variabel X-nya adalah efektivitas akun Instagram @kai121_, variabel Y-nya pemenuhan informasi. Berikut adalah gambar model penelitiannya. Hipotesis penelitian adalah H0 tidak aktivitas akun terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. HA-nya yang diterima terdapat efektivitas akun terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Bab 3 metode penelitian, paradigma penelitian. Paradigma penelitian mengenai akun Instagram KAI dalam konteks pemenuhan kebutuhan dijelaskan melalui paradigma interpretatif. Paradigma ini mendasarkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman lingkungan sosial. Bisa juga menggunakan paradigma konstruktivisme bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Dengan memadukan keduanya, penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang peran akun Instagram KAI dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Lestari adalah pendekatan yang dilakukan secara alamiah melalui cara sistematis atau peristiwa yang saling berhubungan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena menggambarkan, mendeskripsikan, serta
disertai fakta berdasarkan hasil pengamatan penelitian. Metode yang digunakan adalah survei. Survei dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yang dipilih secara acak. Melalui survei, kuesioner peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Untuk populasi, peneliti sebagai populasi adalah followers akun KAI121_, yaitu 1 juta followers. Peneliti menggunakan salah satu teknik data, yaitu teknik pengisian angket, teknik sampel, yaitu purposive sampling. Peneliti juga menggunakan rumus Solovin dalam menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel yang didapatkan adalah 286 responden. Metode penelitian deskriptif kuantitatif karena mendeskripsikan dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya. Hipotesis riset merupakan jawaban sementara secara etimologis, teknis, dan statistik. Berdasarkan uraian disebutkan maka hipotesis penelitian ini bahwa efektivitas akun Instagram KAI121_ sangat efektif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pengguna kereta api jarak jauh. Hipotesis statistik H0 0 maka tidak ada hubungan signifikan, HA 0 maka adanya hubungan signifikan, F hitung lebih besar F tabel maka H0 ditolak, HA diterima, F hitung lebih kurang F tabel maka H0 diterima, HA ditolak. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data survei atau membagikan kuesioner melalui GIFORM. Metode pengukuran data uji validitas. Menurut Sugiharto dan Sutinja, validitas isi sangat penting karena dapat mengidentifikasi ide-ide yang dipelajari. Uji reliabilitas yaitu dikatakan reliable dan dapat diterima secara statistik jika direspon seseorang pertanyaannya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode analisis data ada 2, yaitu analisis data univariat, yaitu dikenal dengan deskriptif menggunakan SPSS. Analisis data bivariat, analisis menggunakan metode statistik yang digunakan untuk menilai keterkaitan atau hubungan dua variabel dengan mengevaluasi sejauh mana kedua variabel tersebut berkorelasi. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang tersedia melakukan penelitian lebih mendalam. Kelemahan pada penelitian ini penggunaan teori komunikasi media massa yang terbatas pada satu teori saja. Penelitian ini juga terbatas pada skala Likert yang dengan 5 pilihan jawaban yang tidak menggambarkan secara akurat kompleksitas efektivitas akun Instagram KAI121 terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna kereta api jarak jauh. Definisi operasional. Efektivitas adalah kemampuan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang hasilnya diinginkan. Efektivitas mengukur sejauh mana suatu tindakan, program, organisasi, atau individu mencapai hasil yang mereka harapkan. Pemenuhan kebutuhan informasi adalah proses satu tingkat di mana individu dan kelompok atau organisasi dapat memperoleh, mengakses, dan menggunakan informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan tugas mereka. Adapun indikatornya yaitu tingkat akses informasi, ketersediaan informasi, dan pemahaman terhadap informasi. Berikut ada operasional konsep dan ada daftar pustaka. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.